semua, perkenalkan nama saya Hildegarde Soarsean, nomor 1901009, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendiagnosis E. coli, Salmonella sp dan juga Klebsiella sp. Yang pertama, cara mendiagnosa E. coli. Yang pertama, isolasi E. coli dalam kultur murni. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan polibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental, ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti Mecone, Eosin Methylene Blue, atau agar-agar digunakan untuk isolasi. Yang kedua, uji serologis. Pada uji serologis dilakukan dengan isolasi organisme dari spesimen, misalnya tinja atau darah. Lalu uji serologis dapat melalui uji Widal. Uji Widal dilakukan untuk mendeteksi antibodi. Yang ketiga, tes molekuler. PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat, dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan, ditumbuhkan dalam nutrien broth, diekstraksi DNA dan diamplifikasi dengan PCR. Berikut cara mendiagnosa Salmonella sp. Yang pertama, metode diagnosis, isolasi, dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septik kimia, telur dari unggas, dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada karkas ayam. Yang berikut diagnosa Salmonella sp dengan pemeriksaan serologis. Pemeriksaan serologis dengan test plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih. Media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit 24 jam 37 derajat Celcius. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Yang ketiga, cara mendiagnosa Klebsiella sp. Yang pertama, kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob ataupun anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumonia, menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini
dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif atau Mekongke agar dan EMB agar, dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Yang kedua, uji serologis. Bacteremia Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan enzim link immunosorbate assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip K pneumonia lainnya. Yang ketiga, metode molekular dan PCR. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16S rDNA Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumonia.